greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, saya dulu itu adalah ngefan banget lah sama Bu Susi Pujiastuti, dimana itu orangnya selengean lah. Bahkan juga ketika melaksanakan tugasnya, yaitu tidak kompromi, yaitu langsung meledakkan kapal nelayan yang tertangkap basah mencuri ikan di laut di Indonesia. Nah, makanya saya sangat suka sekali lah dengan aksi Bu Susi Pujiastuti ini. Tetapi pada tahun 2019 yang lalu ketika Presiden Joko Widodo dilantik 2 periodenya, saya heran kenapa Bu Susi Pujiastuti ini direshuffle ya, alias diganti dengan kalau nggak salah anak buahnya Pak Prabowo, Edi Prabowo ya, kalau nggak salah sih. Saya heran sekali kenapa Bu Susi Pujiastuti ini yang notabene kerjanya menurut saya sih ya sangat bagus lah, tetapi kok diganti dengan Edi Prabowo. Akhirnya sekarang ini saya mendapatkan berita ini, yaitu Susi Pujiastuti diperiksa Kejagung terkait kasus korupsi impor garam. Apakah alasan ini ya kira-kira Presiden Joko Widodo waktu itu mereshuffle Menteri Susi? Ya hanya Presiden Joko Widodo lah yang tahu. Tetapi ini Susi Pujiastuti sekarang memang lagi diperiksa Kejagung terkait kasus korupsi impor garam. Bu Susi Pujiastuti datang ke Kejagung pada jam 9 pagi tadi dan akan diumumkan nanti setelah sholat Jumat. Saya jadi penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya gimana ya, komentar-komentar netizen ketika membaca berita ini. Ini bahkan dikomentari oleh Nyai Bubu. Bu Susi diperiksa Kejagung juga ekspresinya kaget, sangat kaget sekali. Saya juga kaget. Padahal Bu Susi Pujiastuti juga memiliki Susi Air. Kalau uangnya sih sangat banyak sekali. Ini masih menjadi saksi sih, saksi ya, semoga saja enggak lah. Ini dikomentari oleh Benjamin Messi. Ini akan dibilang lagi ada muatan politis gitu. Wah, padahal baru beberapa hari lalu buat list belanja. Dia orangnya cendana mana sih? Mana bersih? Kok banyak banget impornya? Apa memang warungnya se-Indonesia toh mbak? Masa iya beb? Siap, adakah politisasi mantan di situ? Norak dikit-dikit politisasi. Akibatnya apa? Yaitu akibatnya stok garam lokal melimpah. Dan akhirnya yang dirugikan apa? Yaitu UMKM, petani garam dan lain sebagainya. Juga harga-harga sekarang juga tidak terkendali karena adanya impor garam tersebut. Akhirnya pun Kejagung turun tangan deh. Dan Ibu Susi Pujiastuti sekarang ini diperiksa menjadi saksi terkait kasus korupsi impor garam. Ya semoga sajalah Kejagung bisa mengusut tuntas dan supaya clear lah dan transparan. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Kejaksaan Agung memeriksa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas impor garam industri tahun 2016 hingga 2022. Susi akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut. Saksi perkara impor garam, kata Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana saat dikonfirmasi pada Jumat 7 Oktober. Berdasarkan informasi, Susi tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung pada pukul 9 pagi. Nantinya Kejagung akan menyampaikan informasi terkait perkembangan kasus impor garam di kantornya siang ini. Sebelumnya Kejagung mengusut perkara dugaan kasus korupsi di Kementerian Perdagangan Kemendak. Kali ini perkara yang diusut berkaitan dengan impor garam industri. Pada tahun 2018, Kementerian Perdagangan menerbitkan persetujuan impor garam industri pada PT MTS, PTSM, PT UI tanpa melakukan verifikasi, sehingga menyebabkan kelebihan impor garam industri. Ucap Jaksa Agung ST Burhanuddin di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juni yang lalu. Dalam perkara ini, lanjut Burhanuddin, belum ada tersangka yang ditetapkan. Namun dia menekankan, kasus ini membuat para pelaku UMKM menjadi korban. Dan yang lebih menyedihkan lagi, garam ini yang tadinya khusus diperuntukkan untuk industri, dia dicetak dan menggunakan SNI, artinya lagi yang seharusnya UMKM yang mendapat rezeki di situ dari garam industri dalam negeri ini. Mereka garam ekspor dijadikan sebagai industri Indonesia yang akhirnya yang dirugikan oleh para UMKM. Ini adalah sangat-sangat menyedihkan, kata Burhanuddin. Akibat perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara.
Kami sesuai dengan undang-undang, bukan hanya atas kerugian keuangan tapi perekonomian negara, karena garam dalam negeri tidak mampu bersaing dengan harga barang impor impuhnya. Dari informasi yang didapatkan, pada tahun 2018 terdapat 21 perusahaan importir garam yang mendapatkan kuota persetujuan impor garam industri sebanyak 3.770.000 ton atau senilai 2 triliun lebih. Persetujuan impor itu disebut tanpa memperhitungkan stok garam lokal dan stok garam industri. Bahkan diketahui penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Jampitsus Kejagung memeriksa Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014 hingga 2019 Susi Pujiastuti sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi impor garam industri. Pemeriksaan dilakukan di gedung Jampitsus Kejagung pada Jumat 7 Oktober. Ia diperiksa, sudah ada di Gedung Bundar, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana di Jakarta. Ketut mengatakan perihal pemeriksaan Susi sebagai saksi perkara impor garam akan disampaikan keterangan lengkap oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kuntadi di Gedung Bundar usai sholat Jumat. Nanti dirdik doorstop, kata Ketut. Susi tiba di Gedung Bundar sekitar pukul 9 pagi didampingi pengacaranya. Posisi kasus terjadi pada 2018 ketika terdapat 21 perusahaan importir garam yang mendapat kuota persetujuan impor garam industri sebanyak 3.770.000 ton atau dengan nilai sebesar 2 triliun tanpa memperhitungkan stok garam lokal dan stok garam industri yang tersedia. Sehingga keputusan itu mengakibatkan garam industri melimpah. Para importir kemudian mengalihkan secara melawan hukum peruntukan garam industri menjadi garam konsumsi dengan perbandingan harga yang cukup tinggi, yang dampaknya mengakibatkan kerugian bagi para petani garam lokal dan kerugian perekonomian negara. Kejagung belum juga menetapkan tersangka dalam perkara itu. Begitu pula dengan kerugian negara sedang dilakukan perhitungan oleh penyidik. Diketahui sebelumnya, Kejaksaan Agung menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas impor garam industri pada tahun 2016 sampai 2022. Minggu depan tunggu Bu Susi tuh mau datang, tutur Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Andriansah di Kejagung pada Kamis 6 Oktober. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi menambahkan Susi Pujiastuti akan dimintai keterangan, salah satunya terkait pengeluaran kuota kebutuhan impor garam dalam negeri. Dari hasil penyidikan dalam waktu dekat, memungkinkan kita memanggil Ibu Susi selaku mantan menteri. Beliau cukup tahu tentang proses dan latar belakang penggunaannya atau dasar pengeluaran kuota kebutuhan. Karena memang beliau orang yang paling berkompeten saat itu dan diduga hitung-hitungannya itu tidak dipertimbangkan sehingga terjadi impor yang berlebihan, beber Kuntadi. Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga akan memanggil Dirjen Industri Kimia di Kementerian Perindustrian Kemenperin. Meski begitu, Kuntadi belum merinci lebih jauh perihal identitas dan status kedudukannya saat ini. Ya, kita sedang menelusuri semualah siapa yang tahu dan memahami proses impor kemarin, ujarnya. Kejagung tengah mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam penentuan kuota, pemberian persetujuan pelaksanaan, dan pengawasan impor garam di Kementerian Perdagangan tahun 2016 sampai dengan 2022.